Sebelumnya Bon, minta izin loh. Sampai itu juga ya Wandi. Mohon maaf lahir batin buat semuanya juga. Seluruh masyarakat Zimbabwe dan Kejauhan. dan seluruhnya. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan kata, perbuatan, salah karena segalanya, salah karena saya terlalu cantik, salah karena saya terlalu baik, salah karena saya terlalu ya. Aku juga minta maaf Bon sama Bunda. Oh iya, Wandi. Atas ketidakpintaran aku. Dan terima kasih juga udah ngajarin aku sampai titik ini. Sampai di titik nadir. Waduh, lagu ya. Nah, kita ini di mana sih, Mas Wandi ya? Kita nih di taman, kita nih lihat kita udah kayak Mandor. ya mandor. Kayak minion kalau saya nganggapnya ini tuh kayak peletok-peletok gitu. Kita soalnya habis bangun taman guys. Sebelum Kita mau memperkenalkan taman terbaru kita ya. karena kita waktu itu kan menuju suasana lebaran. Oh iya. Kita harus berapi-rapi juga guys. Sekolah juga harus lah. Iya mungkin pasti episode sebelumnya itu kita lagi info kalau kita lagi proses pembangunan ya nggak sih? Betul. Yang sampai Boy nanya sama tukang nggak sih? Iya. Nah sekarang kita mau infoin kalau gedung kita tuh udah bagus, udah rapi gitu, udah keren dah pokoknya. Kayaknya cuma Tambun Selatan yang punya workshop TKR sebagus kita itu cuma dia. kita doang. Cuma Itu dia. SMK Bina Jaya Prestasi doang. Kasih tepuk tangan yang cuma di gedung pembelajarannya aja, jadinya kita OSIS ngide nih. Kita juga buatlah taman buat anak-anak kumpul gitu. Makanya kita buat di sini. Ini namanya sebenarnya Taman Literasi, guys. Cuman lagi diganti nih. Iya BJP benar. punya cerita. Ini juga BJ punya cerita ya. Oh iya benar BJ punya cerita keren banget. Ini juga hasil salah satu hasil karya kita. Ini tulisan-tulisan gini siapa lagi yang Siapa buat? lagi yang buat? Ternyata saya punya bakat ya Iya. dari sini. Melukis. Saya jadi pengen. Melukis es batu. Nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau. Ih, jadi pengen jadi basket. Kalau urusan sama itu Oh gitu. Oh iya. Nah, kayaknya ada yang kurang ya Wandi. Betul. Kurang apa sih Wandi ini? Kayaknya tanaman-tanaman gak sih? Iya kurang hijau-hijau. Permisi Ibu. Siapa ya ini ya? Apa ini? Ibu lah Ibu terus tukang semennya. Tukang tanaman lebih tepatnya kali Bang ya. Coba duduk dulu. Iya dah, duduk dulu dah, Kalau mau duduk kerja di sini di interview dulu. Iya dah. Interview dulu. Siapa sih? Kenapa Mas? Ayo kita masuk ke segmen pertama yaitu SBK segmen biar kenal. Kan nama saya Lutfi Alif Janu. Dari kelas berapa Bang Lutfi? Dari kelas 12 TKJ MPLB. TKJ apa yang PLB nih? TKJ. Bang Lutfi ini bisa ngapain aja berarti ya? Iya Bu. Tadi nyemen mau, nanam tanaman juga mau. Terus di sini juga Lutfi juga ini ya ngecat ya Bang Lutfi ya? Iya Bu. Iya kemarin guys, jadi yang ngecat tembok ini bisa seputih ini tuh siapa emang? Lutfi. Sampai ke plafon dia cat. Keren emang Lutfi. Berarti kan nggak cuma bisa kerja di sekolah aja ya? Nggak cuma nyemen, nggak cuma nanam, tapi juga bisa kerja di perusahaan yang ngasih Wandi. Iya betul. Sesuai dengan judul kita guys, judul episode kita kali ini itu tentang kita akan mengulik habis tentang dunia prakerin gitu. Makanya kita datangkan Dunia industri juga. Betul. Salah satu siswa di Bina Jaya Prestasi yaitu Lutfi Alif Janu yang akan mengkuak asik tentang kuak. dari proses prakerin itu kayak apa sih proses prakerin di BJP, Betul. terus habis itu tentang kerja di perusahaan itu kayak gimana. Mungkin bagi kalian nih adik-adik SMP gitu masih takut kan gimana sih nanti dunia kerja gitu, serem atau enggak sih gitu. Nah ini kita akan bahas ya di segmen ini gitu. Oke. By the way, teman-teman yang belum tahu, Lutfi ini adalah salah satu atlet Oh iya futsal kita di Bina Jaya Prestasi. benar. Kalau di episode 3 kali kalau nggak salah ya Dan udah memperkenalkan atlet sepak bola Bina Jaya Prestasi itu Dadan, atlet Liga 3. Masih Liga 3 Dan? Itu nggak naik-naik Dan. Dadan nggak mau menandingi Doni Tri Pamungkas. Asik. Nah sekarang kita datangkan atlet Futsal kita. futsal gitu. Salah satu atlet futsal yang berbakat lah di BJP. Ketuanya mah Cap ini Cap. Cap. Capnya dia tak Imam sih. Capnya Lutfi ini. Jadi panggil dia Cap aja kali ya. Oke, Cap. Sudah berapa lama terjerumus Rumus. di dunia futsal itu dari kapan sih? Kalau dunia futsal mah baru-baru Bu, masih di kelas 7 lah. Oh gitu. 7 SMP. Gak dari kalau Dadan kan dari SD tuh dia mau emang udah masuk SSB. Kalau SD ya kayak main bola di rumah-rumah aja gitu. Oh Bu. gitu. Yang kalau
pulangnya pas maghrib doang gitu. Iya. Ya. Yang digebuk sama orang tua. Lu punya orang tua? Tidak bisa ceritakan. Ini salah satu fun fact juga ya. Lutfi ini kan orang tuanya sebenarnya di tempat sangat jauh. Iya. Dia kalau SMP guys nih. Dulu jadi saya guru dia tuh Wadi, jadi mohon maaf ya Wadi, sebelum Iya. saya jadi mama kamu, saya jadi mama dia dulu. Iya, betul. Karena saking malu-maluinnya dia, dulu tuh kalau misalnya dia pulang dari SMP dulu itu, dia tuh jalan. Wah, jalan sampai ke rumahnya. Dan saya suka naik motor tuh. Kalau dia suka teriak, "Mama, mama." Gitu. Itu malu banget. Itu gua kesana kayak orang tua yang ninggalin anaknya kan ya di pinggir jalan. Dia mau teriak aja, "Mama, mama tunggu aku." Ya bocah ya, sialan memang sebenarnya ya. Kita sekarang ketemu lagi di SMK. Ih, males banget saya. Kamu males gak? Saya mah senang. Ih, Senang berdua. bohong. Tapi plot twistnya dia pernah cerita kayak gini. Awalnya masuk BJP tuh nggak tahu kalau misalnya di sini ada Bunda, Bun. Oh gitu. Iya. Oh. Terus pas Pak Nurul manggil, Kiki gitu. Dia botak. Iya botak, diantar nggak sama mbaknya tuh, dia pakai kupluk nunduk aja. Lutfi. Ternyata kamu. Tapi kenapa kamu masuk BJP? Alasannya? Itu kayak dikasih tahu sama tetangga Bu buat masuk sekolah sini. Oh gitu. Iya. Tangga kamu siapa? Ada namanya. Saya kasih duit tuh dia. Keren udah masukin anak gitu. kan emang Tiba banget. perjanjiannya kan, yang Betul. masukin anak, yang bawa anak, di sini dapat 2 juta, nggak bohong. dipotong pajak. Udah kayak kuis sahur ya. Nggak dapat 100 ribu. 100.000 per anak. Terus akhirnya Lutfi masuk. Lutfi itu masuk pas kelas 2 berarti ya, Pi? Iya, kelas 11. Pas kelas 11 dia. Tadinya tuh dia pesantren, guys. Terus kenapa kamu terlalu neraka jahanam untuk masuk ke tempat spek surgawi gitu? Iya. Nggak kuat. Sudah banyak ilmunya. Iya, najis. Jadi harus keluar aja, Bu. Oh gitu ya, untuk mengamalkan ke teman-teman Iya. gitu. Makanya dia kebetulan juga guys, saya wali kelasnya di kelas. Makanya saya jadikan dia ketua. Jadi kayak ibaratnya kalau di film religi mah kayak Walid lah. Walid nak Dewi boleh gitu. Coba melet. Soalnya dia cewek boleh emang. Asal kalian tahu. Oh enggak ya. Dari awal Wan. Dari awal masuk tuh ya dilihat diincar udah langsung cewek aja. Bu yang itu namanya siapa, Bu? Bu yang itu IG-nya siapa, Bu? Gitu. Dia Kayaknya awalnya dari situ juga deh. jadi kan mau masuk BJP karena siswa BJP cantik-cantik. Ya ceweknya mantap. Jadinya pada mau orang masuk BJP. Apalagi itu tuh. Iya. Yang di sini dah tuh. Ini kan udah kelihatan nih. Yang di apa ada foto-fotonya itu. Tuh awas tuh diantem kunci Inggris. Udah apa lagi? Oh, futsal. Futsal tetap Ngomongin futsal dulu. cewek. Terus kelas 7 berarti SMP tuh ya? Iya. SMP mulainya futsal. Tapi itu masuk ini nggak, Pi? Masuk ke sekolah futsal gitu atau enggak? Itu belum, Bu. Oh. Belum masuk. Masuk. Jadi cuman main sama anak perumahan aja, tapi mainnya di lapangan futsal. Oh gitu, udah nggak bola lagi tuh. Iya. Habis itu nyoba masuk ke sekolah Pas futsal. kelas 8. Katanya itu langsung 7 Pas SMP kelas tadi. 8 baru masuk ke Kelas 7 dia Oh. mulai terjerumus. Mulai terjerumus. dirumus. Terpelincir. Terapa ya? Terpaduk. Ternodai. Ternodai oleh futsal. Terus kelas 2 mulai masuk sekolah futsal. Berapa lama, Pi? 4 bulan. Lumayan. Kenapa nggak lanjut? Ini. Ada problem lah. Oh gitu. Problem apa? Problematika. Enggak ada, belum ada. Cuma saya tahu udah pokoknya. Oh ya. Gader pokoknya. Tadi kita udah selesai nih di SBK. Ada lagi nggak nih? Ya betul. Ada lagi kali ya? Berarti yang mau dia Emang omongin? sedikit kayaknya fun fact dia. Iya, fun fact apa ya? Apalagi dia maksudnya. Mulu lu botak. Ngomong apa? Enggak expect banget ini bisa dicoba. Saya pikir nempel. Kirain dia mulu kendor banget. Makanya dibenerin. Gede banget. Berarti kita ke segmen. Ini bukan kunci. Kunci. Ya, berarti kita ke segmen selanjutnya. Segmen PJOK ya? Ya, PJOK. Segmen PJOK. Apa sih singkatannya? Pertanyaan dijawab oleh kita.
Oke. Belum. Ekspektasi versus realita PKL kamu. Oh. Beda jauh apa enggak? Oke, kita bahas dulu deh. Dulu sebelum Lutfi masuk ke dunia PKL ya, apa ekspektasi Lutfi di dunia PKL? Enak atau nggak enak sih? Saya pikirnya enak bu, Apa? Kenapa? Enaknya kenapa? Iya, kenapa? dapat uang sakunya. Oh gitu. Oh iya benar. Ternyata Nggak tahu, saya pikir uang sakunya Gede. gede. Berapa dulu pikiran Ya. kamu? Sebulan hitungannya berapa? Sebulan saya mikirnya 700, Oh, gitu. 800 bu. Oh iya masih standar dah, masih Iya. pikiran Iya. orang-orang standar emang. Ternyata 10.000 sehari. 10.000 sehari. Tapi disebutin nggak sih PT-nya? jangan. Oh gitu jangan. Iya. Ya jadi jangan dah. 10.000 sehari, ya lebih 10.000. Buat bensin aja nggak cukup nih. Buat beli seblak juga itu nggak pakai topping jamur enoki. Sama saya aja tidak sama saya bu. Lah iya dulu gua kasih 10.000 kerja di rumah gua dah, tau nggak? Nyuciin apa gitu daun-daun dicuci. Jagain dari kucing. Orang apa kucing? Kucing. Itu serius 10.000. Iya bu, Tapi Lutfi ya udah gitu. Berjalan berapa lama sih Lutfi PKL? 3 bulan bu. Oh, tiga Tapi bulan. lu gak ada protes gitu, Bi? Kayak Oh. gimana gitu? Ya, terima Apaan aja. nih, gitu. Tapi makan dapat gak? Dapat Dapat. Itu dibayar per minggu atau per bulan? seminggu minggu sekali. Oh seminggu. Iya, Berarti seminggu 60.000. Iya. Ya Allah 60.000. Menurut kamu apa kunci utama biar bisa adaptasi di dunia kerja? Pertanyaan bagus tuh. Kunci Apa utama. ini ke semua apa gimana sih jawab? Boleh deh. Boleh deh. Kayaknya Kan langsung ini aja. juga Wandi kan kemarin PKL di mana Wandi? Honda. Di- Sagita Motor. Sukses. Itu. Iya lihat. Apa gimana coba? Kunci utama beradaptasi. Awalnya kan pasti susah ya. Hmm. Jujur aja, saya aja kenapa mungkin riwayat pekerjaan saya tuh nggak sebanyak orang-orang, saya nggak tahu sih orang-orang banyak atau enggak. Tapi kalau saya itu tipe orang yang malas adaptasi. Malas perkenalkan nama saya gitu, kayak malas aja harus gimana sih, harus kita harus munafik gak sih ke orang-orang namanya baru ya, pada sebenarnya Betul, betul. banget sama lu gitu, tapi namanya kita anak baru ya udah kita halo gitu, saya paling benci banget. Nah pasti kalian kan juga gitu ya, ketemu orang baru dijudesin lah, diapain. Nah gimana kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan kayak gitu? Gua dulu apa? Mandi dulu aja. Ya, Oke, boleh. Wandi dulu dah. Kalau misalkan aku ya, aku kan sering banget ya cerita ke Bunda nih. Iya. Kan, sering banget cerita ke Bunda kalau misalkan aku didin. Iya. Tapi emang pada akhirnya habit aku dari sekolah itu yang membentuk aku sih. Untuk selalu kuat gitu. Ya emang dari kan apa ya? Orang kalau misalkan ditolol-tololin di kerjaan tuh, aduh, ini. Nggak, bentar dihitin sama Wahyu, suara Wahyu. Ditolol-tolol di tempat kerja kan emang sakit hati banget ya. Benar. Cuma kan aku udah lebih duluan ya sama Bunda gitu. Udah lebih duluan sama Bunda, jadi Iya. lu mau ngomong gua apa sih? Iya. Jadi Neng nih. udah emak gua duluan anjir Iya, gitu. benar, Jadi benar. emang pembentukan habit itu pengaruh, guys. Iya sih. Benar. Ardika sadar dulu sama OSIS Iya. gitu ya. Jadi kayak di OSIS tuh kita udah digembleng abis ya. Ush, benar. Mau nangis Kalau kayak makanya, apa juga. Kalau misalkan anak OSIS baper itu salah, guys, Salah. sebenarnya. Benar, Iya. benar. Anak OSIS tuh gak pernah baperan, guys. Emang bahkan Hubin aja, mungkin dari pihak Hubin dan pihak guru-guru itu semua kayak yang kalau misalnya ada perusahaan yang udah tahu nih kita kerjaannya sangat under pressure gitu, di bawah tekanan, pasti yang diturunin pasti anak OSIS gitu, karena udah tahu anak OSIS pasti akan bisa gitu ngelaluinnya gitu, mau kayak gimana juga atasannya, pekerjaannya pasti nggak akan keluar gitu. Betul, Karena betul, emang udah betul, dilatih betul. banget di OSIS. Nah kalau Lutfi, Kalau saya kunci utamanya mungkin jangan terlalu cuek gitu bu. oh gitu. Iya. Terus gimana Kita dong? harus kayak welcome sama Oh. orang. Jadi biar enak gitu di sananya. Oh gitu. Tapi Lutfi ada atasan yang rese itu ada? Apa nggak ada? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya dia mah nggak ada. Nggak sampai dibully-bully Nggak. gitu ya. Wandi mah. Iya, benar-benar parah dia mah gitu. Tapi alhamdulillah berarti Lutfi aman-aman aja. Ini kita nggak ada lagu soalnya dari pagi guys. Biasanya Wandi main gitar ini nggak Iya. ada. Nggak ada. Gak ada, guys, Kita dibawa. mainin aja. Hari pertama PKL. Asik. Hari pertama PKL lebih deg-degan atau lebih kebingung? Siapa dulu? Lutfi dulu, gantian.
Kalau saya bingung, Bu. Bingungnya kenapa, Pi? Kan kalau di sekolah mah kita tahu apa yang harus kita kerjain. Benar, Kalau di sana kan kudu disuruh dulu, Bu. Jadi kalau misalnya nggak disuruh kan kita iya mau ngapain, mau ngapain. canggung ya, Iya. awkward banget ya. Takutnya kalau nggak kerja dibilang nggak inisiatif, ya tapi pengen ngambil inisiatif juga takut salah, namanya masih anak baru. Iya betul. Kalau Wandi? Kalau aku juga sama, mungkin bingung, lebih ke bingung. Soalnya kalau misalkan deg-degan itu apa ya? Ya balik lagi. Aku tuh nggak begitu terpengaruh sama orang, tapi lebih ke bingungnya itu. Mau ngapain nih gue ya? Mau ngapain ya, belum disuruh. Dan waktu itu tuh kita tuh harus ini harus berinisiatif mau ngebantuin mekanik yang mana, jadi nggak ditunjukin gitu. Oh, nggak dikasih tau kamu jadi anak buahnya ini ya? Iya, kamu jadi mekaniknya apa? Jadi asistennya dia ya gitu. Iya, asmen. Ketawa sih. Tahu sih. Asisten Iya. mekanik disingkatnya asisten. Kayak gitu, Bon. Jadi aku bingung. Untungnya waktu itu tuh bertemu dengan Bang Yunus dan Bang Iqbal. Cie. Bukan. Diberetin. Ya gitu. Wandi itu sebenarnya emang aspeknya siapa? Awalnya itu ada yang namanya Bang Yamin. Oh, kayak mie ayam ya? Mie ayam Yamin. Yamin. Cuma beliau ini nih nggak suka siswa yang berproses. Oh gitu, dia punya kalau yang udah pinter banget gitu. Iya. Jadi dia maunya yang udah pinter banget. Sementara aku kan cuman tahu-tahu SPT doang Iya, awalnya. benar. Emang kan di sekolah kan prakteknya tuh selalu SPT gitu. Benar. Terus untung ketemunya sama Bang Yunus sih. Jadi apa sih pertanyaannya? Oh bingung ya? Lebih ke bingung ya berarti Dengan- kalian ya? Oke lah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa? Wandi. Aku lagi dong. Ini mau diginin brak tumpah nanti. Buat informasi juga ya guys, kalau di BJP itu kita PKL itu jaring sama sekolah gitu. Jadi sering banget Sewan pas penerimaan PPDB tuh rata-rata orang tua tuh nanya gitu, Ibu kalau PKL di sini cariin atau dicariin sekolah gitu. Ya dicariin kok, malah nggak ada deh kayaknya yang mau dicari sendiri ya. Hampir semua deh. Bahkan satu orang aja bisa 2 perusahaan gitu. Itu udah dicariin sama sekolah semua. Lutfi dicariin sekolah, Wandi dicariin sekolah karena emang kerja sama kita dengan PT itu banyak aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang paling penting? Skill, sikap, komunikasi. Atau? Kenapa? Oh, dan kenapa? Dan kenapa? Seharusnya dan kenapa sih? Iya. Indonesia? Apa yang paling penting? Skill, sikap, atau komunikasi? Menurut kalian? Menurut Lutfi dulu. Kalau saya masih sikap, Bu. Kenapa? Jadi ya karena kan kita di dunia kerja ya. Jadi harus sopan gitu, Bu. Benar. Terus? Kalau satu lagi tadi apa? Komunikasi. Komunikasi juga sih. Karena kan biar kita tahu nih apa yang kita harus kerjain biar komunikasinya lancar juga enak gitu buat kerjanya, Bu. Kalau skill? Menurut Lutfi? Nggak penting-penting banget? Skill nggak terlalu penting kan kita juga bisa belajar di sana. Iya benar, kita diajarin juga di sana ya. Kalau Andi? Kalau menurut aku ya sikap tuh di sana tuh nggak terlalu dipakai. Oh gitu. Nah, Oh karena ini mah kerja jasa sih ya di bidang jasa. iya. Karena di sana jujur guys, apa ya kalau misalkan di sana tuh untuk sikap tuh kurang menurut aku. Walaupun aku dibekali sikap yang bagus ya, enggak tahu ya. Menurut aku tuh udah dibekali sikap yang bagus gitu oleh bunda saya. Terus yang di sana tuh yang paling dipentingin tuh skill sama komunikasi sih. Oh gitu. Cara kita ngomong sama konsumen gitu. Jadi tergantung ke kerjanya apa. Gitu. Iya, bener juga. Tapi emang kalau saya ya dan banyak banget HRD yang udah saya temuin gitu dibandingkan hard skill itu tuh kayak kemampuan kita. Iya. Kemampuan kayak tadi misalnya di bidang otomotif, Iya, safety betul. dan sebagainya, terus di bidang packing dan sebagainya. Lebih penting itu soft skill itu lebih ke attitude. Attitude, sikap. Itu nomor 1. Karena orang mau sepinter kayak apa, tapi kalau misalnya attitude-nya nggak ada, akan susah kalau di dunia kerja. Karena kan kalau pertama kali kita masuk, mau sepinter apapun kita harus jadi orang bego. Namanya, soalnya kita hari pertama masuk, jadi kita harus bisa nerima omongan dari senior-senior yang ada di sana. Tapi kalau soft skill kita nggak ada, attitude kita nggak ada, kita nggak nerima nih omongan-omongan dari senior. Yalah paling bertahan sebulan kali, besokannya langsung ada surat pemecatan, gitu kan susah diajarin gitu. Jadi kayaknya
Iya. Itu tuh nomor 1. Iya, intinya itu nomor 1. Dan HRD sono tuh sempat kaget, Bun. Oh gitu. Ketika aku salim sambil Oh iya, hormat saling gitu. hormat. Kaget mereka tuh karena emang mereka tuh tidak menemukan hal itu di dalam sana. Kamu gitu nggak? Sama Saya juga atasan di saling sana jauh. juga. Hormat. Tapi atasannya juga nyuruh udah nggak usah hormat Oh gitu. kayak siapa aja. Asik. Tapi dipuji nggak? Sempat diomongin nggak? Iya. Ih, keren nih sekolahnya. Tanya emang di sana diajarinnya begitu. Oh iya. Diajarin. Benar-benar itu yang saya ajarin tuh. Kayak itu aja yang pakai baju pramuka lengkap itu juga dipuji sama orang-orang Ya, perusahaan. betul. Pramukanya lengkap banget gitu. Iya bang, soalnya kalau nggak lengkap kita di push up kayak gitu. Wih keren berarti sekolahnya disiplin. Gitu. Itu keren. Malah aku dikira antek-antekannya Pak ini polisi. Kayak gitu, karena gini mulu ya. Menurut pengalaman kamu apa perbedaan sekolah dan dunia industri? Wih bagus pertanyaannya. Apa coba bedanya? Mandi dulu. Perbedaan sekolah sama dunia industri ya. Yang Wandi rasakan? Ini menurut aku berarti ya. Iya, menurut Wandi. Pertama ya. Mungkin dari segi cara membimbing. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh? Cuman kalau misalkan Bunda kan iya sama aja sih ngomong ngomong kasar kalau kesel sih Iya, wajar ya. iya. Namanya juga orang kesel. Cuman apa ya kalau misalkan Bunda tuh walaupun kesel-kesel gedek-gedek tuh masih dirinciin satu-satu Masih gitu. diajarin. Makanya kan aku tuh selalu berterima kasih sama Bunda semua guru ya. Yang apa ya? Yang kalau misalkan ada muridnya kayak aku gitu. Itu masih dijelasin satu-satu tuh aku makasih banget sih. Kok banget sih? Yang bener tuh begini gitu Iya. ya, masih dikasih tahu. Walaupun guru tuh masih diajarin. Cuman pas sepengalaman aku PKL ya, itu tuh kayak itu salah boy gitu. Itu salah boy. Cuma nunjuk doang. Itu tuh jadi bener-bener enggak dikasih solusi, guys. Oh, jadi nggak tahu Bener-bener, letak iya. salahnya di mana nggak tahu. Itu cara memperbaiki kesalahannya juga nggak bisa. Berarti. Iya. Jadi intinya mah masih sama-sama bertujuan untuk menciptakan anak-anak supaya bisa atau mencari solusinya masing-masing. Cuman bedanya cara membimbingnya gitu. Cuman kalau misalkan di sekolah kita tuh masih dibimbing dengan baik gitu. Iya. Kalau misalkan ya nggak tahu ya kalau misalkan di perusahaan Lutfi ya. Kalau misalkan di perusahaan bengkel itu cuman nunjuk doang itu salah boy. Udah nggak dijelasin gitu. Ini apa ya yang salah ya? Coba ingat-ingat lagi katanya. Awal nyopot tuh kayak gimana gitu Tapi gitu ya tahu doang. dunia bengkel gitu ya. Kenapa ya kayak gitu? Bosnya juga gitu. Tuh? Mungkin ya kalau misalnya rata-rata guru cowok rata-rata ya nggak semua itu enggak dia tuh Kurang bisa berteori iya, ya nggak sih? betul kayaknya tuh mereka tuh nggak bisa ngejelasin sih, Bun. Kalaupun ngejelasin mungkin kayak ya ini lu gara-gara lu anuin jadi ini begitu, Iya. jadi gara-gara dianuin gitu ya. Nggak Bahkan tahu iya. anuinnya apa. Bahkan Nggak ngerti. aku pun lebih ini ya untuk nama-nama spare part nih. Sebenarnya ada 2 jenis spare part itu. Udah 25. Bukan. Nama-nama nabi. Itu nama-nama nabi itu mah 25. Ada 25 kan. Ada 2 Dua jenis. jenis. Ada secara buku, ada secara mekanik. Iya, benar. Gitu. Iya Cuman sih. kebanyakan diajarinnya secara mekanik Iya gitu. kan. Kayak kunci T. Iya. Apa aslinya tuh nggak kunci T kan? Iya. Aslinya namanya tuh bukan Iya. kunci T, tapi kita nyebutnya T. Benar-benar. Kunci T, kunci Y itu nggak ada di dunia apa ya? Secara teori kunci T, buku kunci Y. lah, Benar-benar. Makanya ketika ada orang ini kayaknya piece leadernya ya. Oh nggak taunya piece lead Oh, gitu. piece lead. Kalau misalkan Yes. secara mekanik kan piece lead. Iya, Kalau piece misalkan leader secara juga buku, piece bingung leader, apa. iya. Kalau misalnya Lutfi, Pengalaman Lutfi ya. Heeh. Mungkin Bedanya. kalau bedanya kan kalau di sekolah kan sering duduk nih Bu. Oh iya, kasihan. Kalau di dunia kerja kan enggak. Iya lagi. Makanya Sendiri. ada kata-kata itu ya. Iya. Kuliah sekolah yang tinggi boy, biar kalau kerja duduk gitu ya. nah, betul. Dia duduk. Iya, Duduk. kerjanya duduk. Oh iya, berarti berdiri mulu di sana ya. Terus gimana Pi? Kalau kamar mandi bisa nggak Pi? Di PT? Bisa Bu. Tapi Bisa digantiin? kalau Lutfi mah ke kamar mandi kayak di jam-jam pengen pulang. Gak beseran berarti orangnya ya. Kalau orangnya beseran ribet juga ya. Uh, Tapi ya lo teman apalagi saya kerja di bengkel. sampai kena itu apa gangguan saluran kemih gitu Iya. karena nggak kencing atau ya susah nggak bisa. Dia kerja Kalau misalkan di Honda tuh PT. kalau misalkan mau kencing harus kencing. Karena nggak boleh ditahan-tahan Oh, di gitu. sana. Karena kan dia kan kerjanya jongkok juga. Oh. Jadi nggak boleh. Tiba-tiba ngompol takut. Iya betul.
Terus cuman yang malasnya tuh yang bikin malas tuh cuci tangannya. Oh Kelamaan. iya. Terus Ya nggak masalah apa-apa. juga ya. Hitam itu. Pada cemong nanti. Pada cemong lagi. Iya udah, Jangan. iya nggak apa-apa sih. Elah kayak sama siapa aja. Cemong jangan. Oh iya iya. Iya, Iya, karena lagi kan dia itu campur-campur banget ya. bensin. Lah panas banget. Orang kena sini aja bensin Iya, panas. panas. Didiemin doang. Bener. Terus meren lengket-lengket gitu Iya. kan dia nggak betah ya. Iya lagi. Terus apa lagi Pi? Selain berdiri. Mungkin kayak uang saku Bu. Kan kalau uang saku kan kita kan kalau sekolah kan dapetnya dari dari keluarga. Betul. Tapi kamu masih dikasih uang jajan juga kan walaupun PKL? Masih Sama nominalnya. Sama sebelum PKL. beda. Oh, beda. Kalau sekolah 10.000 sehari. Kalau ini? Kalau pas PKL 20, kadang 20, kadang 25. Padahal dapat uang jajan juga ya. Lebih gede. Terus udah beli apa? Beli sepatu akhirnya. Jadi dari uang PKL enggak. Habis buat cewek, Bu. Iya. Kesan paling berkesan yang kalian ingat sampai sekarang selama PKL. Sana sini malu Bu. Malu. Iya. Kenapa emang? Saya baru datang. Heeh. Terus saya tiba kayak kan naro helm ya, kayak ngambil helm di atas locker. Nah pas saya loncat, saya jatuh tuh, kepleset. Malu banget, Pi. Terus Bukan malu lagi Bu, celana saya robek. Serius? itu hari keberapa kerja? Itu udah sebulan. Udah lumayan dah, udah Iya, nggak malu-malu banget lah. Enggaknya udah kenal orang. Iya, tapi pulang. Enggak. Ya udah, PKL Iya, aja. terusin. Iya. Banget lah, Pi. Terus banyak ada PKL dari tempat lain dong, dari soal lain. Aduh. Ngetawain semua tuh. Iya, iya. Loh. Pada yang ledekin gitu Bu. Jatuh, balik lagi celananya. Bener-bener ya. Tuhan baik banget emang manusia. Kalau Andi apa pengalaman paling Nah. berkesannya? Kalau aku waktu itu mekanik aku tuh lagi sakit. Heeh. Tapi aku tetap masuk kan. Jadi otomatis aku megang pit sendiri. Oke. Jadi mekanik bukan jadi asisten mekanik lagi nih. Jadi Anjay. mekanik gitu. Heeh. Nah, disclaimer guys, Bang Yunus tuh orang yang paling baik yang di Belum dalam tahu situ. saya. Bang Iqbal saya tanya. Iya. Ini Bang Yunus tuh orang paling baik dan Bang Iqbal tuh yang kedua deh. Iya. Bang Yunus itu orang paling baik dan itu tuh selalu diinin Pi. Kayak selalu berusaha disingkirin gitu, Bun. Nah, karena waktu itu aku megang pit sendiri, aku servis lah. Aku servis motor ADV waktu itu aku masih inget banget. Nah, aku servis terus Mur Speedy di Honda itu 1922. Nah, kunci sok dua-duanya itu nggak ada. Bun, nggak ada. Nggak tahu dikemanain, nggak tahu diumpetin ya. Pas aku pakai itu selalu nggak ada gitu. Nggak tahu emang ada niat jahat aja kayaknya kalau orang ini nih. Terus akhirnya aku pakai kunci sok 23. Beda satu ini dong, beda 1 mili dong, jadi kebesaran gitu. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu ya. Pokoknya aku disuruh sama mekanik ini nih, udah nih pakai ini aja gitu. Si kunci 23 itu. Iya. Nggak tahu kenapa apa ya, mekanik ini sebenarnya orang jahat sih sebenarnya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya emang dia ada niat buat ngejebak gitu, Pi. Jadi dia tuh kayak masang muka baik gitu. Nah, terus udah dari situ aku pakai dong, aku kencengin, terus aku tutup lagi, udah semua udah rapi. Pas dibawa naik, kan nanjak ya. Pedar aja. Waduh, kata aku. Gimana nih? Aku bingung, aku ditakut-takutin di situ, Bun. Pas dibuka lagi, itu speedy-nya pecah. Ya. Kipasnya pecah. Karena kuncinya nggak itu ya. Iya, karena emang gak kenceng juga. Gak kenceng juga, jadi aduh, mana ya. Terus datanglah Bang Iqbal. Nih, gua ada bekasan. Oh, dikasih solusi kan. Tuh kalau nggak ada Bang Iqbal lu ganti tuh. Iya, pastilah. Mana ADV lagi kan? Iya, mana mahal. Untungnya sih ada orang-orang baik itu tuh. Kesannya itu sih. Ada Bang Iqbal yang baik gitu. Iya. Tapi akhirnya jadi pelajaran lah buat Wandi kan ke depannya. Kayak
ini hal yang paling sering juga saya omongin di OSIS juga. Kayaknya kalau misalnya apapun itu ya guys, kalau misalnya kita punya salah atau ngelakuin kesalahan atau teman kita ngelakuin kesalahan, kita bukan lagi ke fokus ke Lucy udah Ya, nggak ke situ, betul. tapi udah fokusnya sekarang gimana, udah gitu aja. Sekarang kita nggak usah mikirin yang udah gitu. Oke, dia salah, udah biarin masalah salah biar dia lah ntar diomel-omelin karena begiki lah gitu ibarat. Tapi kita tuh sebagai temannya solusi aja, udah kita fokusnya gitu. Udah nih gimana sekarang gitu. Jangan lagi ngebahas tentang yang udah. Kita fokus solusi. Tuh. Bagus lah buat jadi pelajaran buat Wandi kan. Iya. Oke, begitu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan kita di segmen PJOK. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. IPS. IPS. Ikut permainan seru. Oke. Jelasin dulu. Untuk teknisnya, kita ngasih satu pertanyaan, lalu kalian menjawab pertanyaannya menggunakan properti yang kalian pegang seperti misalnya. Oh gitu. Pernah atau nggak pernah? Oh oke. Pertanyaan berarti dari tim. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Tidak pernah nyontek pas ujian tapi tetap dapat nilai jelek. Udah nyontek dapat nilai jelek lagi. Pernah. Aku nggak pernah sih. Saya pernah. Jadi itu kalau saya lebih ke akhirnya dari situ gua gak bakal nyontek lagi, mending gua ngarang bebas aja. Kalau ngarang bebas sih malah tinggi guys nilainya. Giliran saya nyontek ya ngapa jadi jelek banget. Mungkin kayaknya guru saya dulu tahu kali ya ini bahasanya bahasa buku banget nih gitu. Jadinya dari situ udah gua mending ngarang. Oh ini berarti juga pernah. Iya. Gimana Pi? Nyontek ke buku juga. Enggak, kalau saya nyontek ke temen, Bu. Oh jelek udah gitu. Iya. Di mendingan dulu lah, ngarang aja dah. Aja kan iya. Itu saya mending udah ngarang. Aku enggak, karena pas SMP sampai SMK ini ya, itu di SMK ya kadang duduk di depan, kadang duduk di belakang. Oh gitu. Mungkin karena duduk di depan itu aku jadi nggak pernah nyontek, Bun. Iya. Jadi kalau misalkan mau ngeliat itu tuh di depan kita langsung loh penguji gitu. Iya. Gitu jadi takut, nggak tahu kenapa ya selalu kayak gitu tuh. Jadi A, B, ujungnya W gitu, Iya. di paling depan kayak gitu, Pi. Paham gak sih? Paham. Gitu, jadi kayaknya jarang deh nyontek. Nggak ada lebih kesempatan. jarang sih, lebih jarang. Gak ada kesempatan. Nggak ada ya, kesempatan. sulit ya. Karena kan biasanya orang bisa nyontek kan karena ada kesempatan. Betul. Tapi saya jago aja sih, jago nyontek. Saya juga pernah duduk di depan. Saya juga nyontek kok. Kalian pikir gue nggak nyontek. Cuma bedanya saya emang nggak nyontek ke teman. Karena Oh, saya paling pinter. Aku gak berani nyontek tuh gara-gara waktu itu ada Ragel dulu. Siswa namanya Ragel dulu. Iya. Dia dirobek-robek, guys, ininya. Oh gitu. Iya, Oh. dirobek-robek ininya. Apa sih namanya? Kertas ulangannya. Sama adalah guru ya. Ini mereka juga pernah nih satu kelas remet. Karena nyontek berjamaah nih ya Mas Sue nih nyusahin emaknya mulu emang si Akul. Ngeselin banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak pernah bohong ke guru biar bisa libur. 1, 2, 3. Pernah. Aku enggak sih. Sama gua lu. Ya, kapan lu? Ya, masa apa lu? Oh, Bu. Kapan itu? Pernah. Kelas berapa? Enggak ada pas kasih jas, Bu. Iya sih, saya bukan wali kelas ya deh waktu itu. Liburan sama keluarga. Hah? Liburan sama siapa? Liburan ada deh, enggak usah disebutin. Aku pernah Sama nih. cewek. Aku pernah. Hari Sabtu ya? Bukan. Parah nih. Karena emang dulu tuh kita masuk sampai Sabtu. Jadi emang Sabtu itu sering banget. Bocah-bocah tuh Lawan lah. bolos nih, emang ngeselin. Terus Sabtu berarti. Aku pernah. Oh, iya. Hari Sabtu. Kamu juga pernah? Pernah. Cuman sama guru PKL. Oh. Iya. Jadi waktu itu tuh guys, libur tuh cuma 2 hari. Dari Lebaran Oh, iya deh, pertama heeh. langsung masuk lagi. Iya benar. Gimana logikanya? Iya lagi. Benar. Itu dia mah. Lagi mudik tiba-tiba dikabarin. Iya. Oh iya. Iya. Jadi aku Lagi bohong. paksa kamu ya di ASA Iya. kita itu. Benar. Terus dikabarin kan sama Pak Dwi izin. Sama Pak Dwi, "Wan, di mana?" "Aduh, saya masih mudik, Pak." gitu. Padahal saya masih di rumah. Besok kan baru mudik. Oh gitu. Berarti izinnya itu dari sebelum mudik itu Iya. udah izin. Iya. Gitu. Saya kemana ya ini ya? Kalau saya sih sebenarnya lebih jatuhnya kalau sekarang ya,
bukan bohong ke guru saya gitu, tapi saya kasih tahu murid saya buat bohong ke gurunya. Mas Wahyu. Saya sering banget ngajakin Wahyu buat ke gunung, guys. Udah lu bilang aja sama siapa? Sama Sensei Mul gitu ya. Apa namanya? Ada urusan keluarga. Kan saya bagian dari keluarganya. Betul. Jadi kan dia pergi bersama saya. Saya keluarganya juga. Iya, biarin udah. Jaga rumah sama Bibi kan. Kenapa jaga rumah? Karena takut dari dapur MBG. Takut berubah jadi lahan sawit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak pernah ketawain orang yang lagi jatuh. 1, 2, 3. Lah saya mah kagak saya apa-apain dulu, saya ketawain dulu. Buat apa dia jatuh, fungsinya untuk diketawain. emang itu gak sih? Itu mah Tradisi nggak iya sih? sifat umat Udah. manusia kan. Udah dari dulu. Kalau misalnya ada yang jatuh gitu langsung kayak, ih kamu kenapa? Alah, itu berarti bukan temen tuh. Fix itu. Iya, PMR itu. PMR juga ketawa dulu kayaknya kalau nggak ada yang jatuh. Iya. PMR ketawa dulu deh. Kalau misalkan mau nolong orang. Bener. Itu mah bullshit, itu bullshit. Kita ketawain dulu baru. Baru abis itu kita ituin, kita obatin. Gitu. Baru itu ditolongin. Terakhir. Terakhir. Iya dikit banget pertanyaannya. Dihukum berdiri di depan kelas. 1, 2, Oh, nggak pernah. 3. Pernah. Aku pernah. Kenapa? Coba jelasin. Jelasin nih kenapa ini? Aduh, untung nggak lihat. Untung nggak lihat, untung nggak jatuh. Kenapa coba lu pindah lo? ngajakin teman ke kantin, Bu. Iya itu. Coba jalan siapa itu ya? Miss Putri. Kayaknya enggak deh, enggak. Dia kan ketuanya kan, saya udah bilang dia walidnya kalau di kelas. Itu dia ajaran sesat. Aku, oh iya. Miss Putri lagi tiba-tiba datang ke kantor. Begini, anak-anaknya tuh pada ke kantin semua. Coba coba. Udah, pilih saya udah langsung. Udah nih ketuanya. Wah, banyak banget jelasin. Wah, Bu, saya udah gak bakal saya tolongin. Udah serah Miss Putri mau diapain, Ge? Kalau aku hampir. Karena? Enggak deh kayaknya. Iya, baru hampir. Hampir. Harusnya kalau hampir di sini. Iya. Hampir gara-gara kan waktu itu kan Siti Mana dia mau gitu? Itu kan mamanya Lutfi. Siti itu kayak ngejanjiin katanya yang bersikap baik bakal duluan PKL gitu. Nggak taunya ada beberapa siswa yang Benar. pilihan dia gitu. Iya. Anaknya yang jual teknik gitu. Jadi itu berbuat nakal gitu. Tapi PKL. Tapi PKL. Terus kebetulan ketahuannya tuh bareng aku, cuman aku tuh posisinya lagi keluar kantin, jadi aku nggak dihukum. Padahal dia dihukum nih, udah ngerasain dihukum gitu. Tapi kok dia tetap ini ya? Kan perjanjiannya tuh dihukum berdiri di depan tiang bendera plus PKL-nya diundur. Gak taunya dia paling pertama. Saya nggak bisa komen. Pilih kaskus. Oh mungkin pada saat itu dia ini kali, waduh nggak tahu ngomong apa. Udah bingung juga kayaknya kita mau ngomong apa ya. Iya, udah kerasa juga. Udah berapa menit kita ngobrol di sini. Semua segmen udah ya? Nggak ada lagi kan segmen lagi? Nggak ada segmen lagi ya. Terus guys semua jadi udah pada paham kan kalau PKL di DJP itu kayak gitu guys. Gitu. Pokoknya dari awal kita dicariin sama sekolah, terus pas proses pekerjaannya tergantung di PT mana kamu, dan itu kayaknya bergantung sama jurusan juga nggak sih? Iya, Ya benar, kalau benar, otomotif ya di bengkel ya kayak gitulah, kayak Wandi kurang lebihnya. Kalau di TKJ MPLB ya kurang lebih kayak si Lutfi gitu. Nah selesainya juga ini kemarin ya, dia habis sidang prakerin kalian berdua kan? Iya. Sidang laporan. Itu ngapain sih pas sidang laporan? Ayo. Ngasih kayak presentasi itu, Bu, presentasi apa yang kita kerjain di sana, kegiatan-kegiatan. Sebenarnya mah deg-degan. Lebih deg-degan. Ya itu lebih dari apa sih? Mesti gimana ya bahasanya? Di bagian kamu menjelaskan atau Bagian ditanya. Iya, bagian ditanya. Saya di bagian tanyanya, Bu. Oh gitu ya. Karena kita nggak tahu ya, nggak. Kan kalau bagian kayak ngejelasin kan kita udah tahu apa yang harus kita jelasin. Benar. Udah latihan juga berapa kali kan dia ada kelas
kelas public speaking lah. Itu kelas public speaking, jadi udah ngerti lah cara mukadimah, terus siapa-siapa aja yang dihormatin gitu-gitu udah ngerti. Nah kalau ditanya kan kita nggak tahu ya pertanyaannya apa aja ya. Iya. Kita nggak ngerti, kita nggak bisa baca pikiran orang. Menurut aku kayaknya pertanyaan dari Pawi ini. Pertanyaan Pawi itu keluar Dari dari konteks. materi ya, dari materi kita. Kita ngejelasin apa pasti Pertanyaannya beliau beda. ngejelasin itu ya. Lebih ya berarti ya lebih deg-degan ya. Karena nggak kalau expect. misalkan ada yang ngelebih-lebihin pas dia PKL tuh, wah parah sih. Itu bisa digoreng-goreng. Itu kan ngerjainnya apa aja ya? Oh itu kamu begitu ya? Oh iya. Itu kan pasti Pak Wiki. Iya. Coba praktekin gitu Iya, mampus ya. iya. Kita nggak ngerjain itu gitu. Itu sih yang bikin deg-degan sebenarnya. Tapi emang ada yang ngelebihin pas sidang. Ada. Oh ada yang padahal nggak ngerjain itu tapi diomongin pas sidang. Oh ada. Kirain Yang mah sa- semua yang ini apa ada aja. Yang satu tempat PKL sama aku juga ada. Oh gitu. Padahal Iya. nggak begitu. Iya, janggal sih emang. Nilainya berapa sih nilai ini praker ini A apa B? Belum dikasih tahu deh kayaknya. Yang itu yang di sertifikat prakerin. Saya Oh, kan A. Widih, pinter. Widih, pinter semua emang. Emang yang masuk ke podcast sih pinter-pinter. Kalau lo nggak masuk podcast berarti lo nggak pinter. bukan cuma buat OSIS ya. Banyak yang bilang sih. Iya. Kenapa namanya podcast OSIS? Ya karena yang bikin OSIS. Iya, wadahnya gitu. Tapi yang bikin doang. Kalau yang ditanyanya bukan OSIS. Yang lain lagi gitu. Yang berprestasi yang pinter. Betul. Mungkin itu aja kali ini kita mau maghrib sih. Kita mau nonton. Oh iya, semalam timnas 4-0. Oh, iya. Iya. Kan tanggal 30 ya nanti ya? Tahun Bulgaria ya? Wis. Nextnya itu ya. Iya nextnya. Tanggal 30 kan bener? Kamu dukung siapa? Iya timnas lah. Timnas lah. Jangan dukung yang lain. Ini timnas. Soalnya kita Persija Persija. Nah itu baru. Ini Persija. enggak. Ini janggal banget timnas dia. Oh, selim banget. Nggak boleh ada Persija di sini, nggak boleh ada Oren. Tapi dia mereka berdua, saya sendiri. Oh, saya tetap Persib. Anak-anaknya Persija semua. Iya, anak-anak. Aku Persija, Lutfi Persija. Iya, Mas Wahyu Persija. Kalau foto saya sendirian kayak gini, lainnya gini semua. Apa sih begini dong? Tapi nggak apa-apa. Kita kan tetap bersatu, tetap sekeluarga. Papaku NU, mamaku Muhammadiyah. Ada juga yang berkeluarga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton kita sampai akhir. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih Mas Lutfi udah Juga datang. Mas Uti. Iya, Wandi. Sampai jumpa. Kok diketawain? Enggak boleh ketawa. Sampai jumpa di segmen podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Enggak ada pantun. Gak ada. Ya udah, dadah. Dadah.